Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Pernah kepikiran nggak sih, apa jadinya ya kalau iman kita itu ketemu sama teknologi yang paling canggih saat ini? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah inisiatif yang luar biasa banget yang mencoba menjembatani keduanya. Yuk kita langsung mulai aja. Sadar atau enggak, kita ini lagi hidup di tengah gelombang perubahan yang dahsyat banget. Apa itu? Ya, kebangkitan Artificial Intelligence atau AI. Ini udah bukan lagi cerita di film-film fiksi ilmiah loh. Ini adalah kenyataan yang sekarang lagi mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Nah, ini nih, yang langsung bikin kita mikir, AI ini sebenarnya kawan atau lawan sih? Coba bayangin aja kayak api. Api bisa kita pakai buat masak, buat menghangatkan diri, tapi di sisi lain, api juga bisa membakar dan menghancurkan. Nah, AI itu persis kayak gitu. Potensinya buat kebaikan itu gede banget, tapi kalau kita nggak hati-hati, bahayanya juga serius. Momen besarnya, bisa dibilang ledakannya, itu terjadi di bulan November 2022. Waktu itu, ChatGPT dirilis untuk publik. Tiba-tiba aja, teknologi yang tadinya cuma ada di lab-lab riset para ahli, sekarang bisa diakses oleh kita semua, langsung dari HP atau laptop. Sejak saat itu, dunia benar-benar berubah. Oke, terus gimana komunitas iman merespon fenomena baru ini? Nah, disinilah kita masuk ke topik utama kita, AI Talks. Ini adalah sebuah jawaban, sebuah respons yang lahir dari perspektif iman. Yang diprakarsai oleh teman-teman di Yayasan Lembaga Sabda. Jadi, apa sih sebenarnya AI Talks itu? Gampangnya gini, AI Talks itu semacam ruang kumpul, sebuah wadah buat kita bisa diskusi bareng, belajar bareng, bahkan bergumul bareng tentang gimana caranya teknologi super canggih ini bisa kita pakai untuk hal-hal yang baik, khususnya dalam konteks pelayanan dan iman kita. Dan ini dia nih, landasan berpikirnya, filosofi di baliknya. Keren banget, mereka percaya kalau teknologi itu asalnya dari Tuhan, jadi ya harus dipakai lagi untuk memuliakan Tuhan. Ini bukan sekedar ikut-ikutan tren teknologi, tapi ini adalah sebuah panggilan yang dalam yang benar-benar berakar dari moto mereka. IT for God. Slide ini dengan cerdas banget menggambarkan perjalanan mereka. Lihat deh, awalnya itu semua dimulai dari sebuah tanda tanya besar. AI untuk Tuhan, ada keraguan, ada kegelisahan. Tapi, seiring berjalannya waktu, lewat diskusi dan pendalaman, tanda tanya itu berubah jadi tanda seru yang penuh keyakinan. AI Tuhan. untuk... Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih yang dibahas di dalam AI Talks ini? Percaya deh, ini bukan cuma obrolan di permukaan aja, tapi benar-benar menyelam sampai ke dasarnya. Tentu, semua dimulai dari fondasi, dari pertanyaan paling dasar. Apa itu AI? Kenapa kita harus peduli? Gimana cara kerjanya? Mereka juga ngajarin seni ngobrol sama AI, atau yang biasa kita sebut prompting. Dan yang penting, mereka juga jujur soal kelemahan AI. Misalnya saat AI bisa halusinasi, alias ngarang-ngarang jawaban. Karena kita harus ingat, AI itu bukan Google yang lebih canggih. Cara kerjanya beda banget. Nah, dari teori, kita langsung loncat ke prakteknya. Gimana caranya AI bisa bantu pelayanan secara konkret? Salah satu contoh paling wow itu adalah multiplikasi khutbah. Bayangin deh, satu materi khutbah yang biasanya selesai di hari Minggu, dengan bantuan AI bisa diubah jadi puluhan konten baru. Bisa jadi bahan renungan, artikel, poin diskusi, bahkan inspirasi lirik lagu. Luar biasa kan? Yang saya suka, mereka ini nggak takut buat ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang dalam dan sulit. Apa hubungannya AI sama doa, sama iman? Mereka bahkan berani banget membahas sisi gelap AI dan isu-isu etisnya. Ini menunjukkan sebuah pendekatan yang matang, seimbang, dan nggak cuma ikut-ikutan euforia. Oke, kita geser sedikit ya. AI Talks ini ternyata udah berkembang jauh. Bukan cuma sekedar seminar online, tapi udah jadi sebuah gerakan nyata yang turun langsung ke lapangan. Ternyata ada alur belajarnya yang jelas banget. Pertama, tahap kesadaran. Ini lewat sesi-sesi online. Setelah sadar, lanjut ke tahap pembangunan keterampilan lewat workshop. Udah punya skill, waktunya penerapan. Ilmunya disebar lewat roadshow ke berbagai kota. Dan puncaknya, kolaborasi. Kumpul bareng di acara komunitas yang lebih besar seperti AI Expo dan Unhack. Dan jangkauannya ini bukan main-main. Angka ini bicara banyak. Bukan cuma satu atau dua acara ya. Tapi lebih dari 100 acara roadshow udah diadakan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, dan banyak kota lainnya. Ini adalah bukti nyata komitmen mereka buat melatih orang secara langsung. Jadi setelah semua pencapaian ini, pertanyaannya adalah, Quo Vadis? Mau kemana lagi arahnya? Yuk kita intip visi masa depan yang super ambisius dari gerakan AI untuk Tuhan ini.
Visi kedepannya ini keren dan terstruktur banget. Rencananya bakal ada AI Academy, semacam sekolah formalnya. Terus ada juga AI Center of Excellence sebagai pusat riset dan pengembangan. Bahkan format AI Talks-nya sendiri bakal di-upgrade, dibagi dua, jadi AI Now yang isinya update terbaru dan AI How yang fokus ngajarin skill teknisnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Perhatikan baik-baik, visi mereka itu meluas. Bukan lagi cuma untuk komunitas gereja, tapi skalanya nasional. Tujuannya adalah memperlengkapi seluruh bangsa Indonesia, supaya kita semua bisa pakai AI dengan bijak dan untuk kebaikan bersama. Pada akhirnya, semua obrolan kita hari ini kembali ke diri kita masing-masing. Setelah kita lihat potensinya yang luar biasa, berbagai aplikasinya, dan visi besarnya, sekarang pertanyaan terakhirnya adalah untuk Anda. Gimana Anda mau jadi bagian dari cerita ini? Bagaimana Anda akan menggunakan AI untuk kebaikan?